Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'abbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di malam yang mulia dan di bulan yang mulia, yaitu kita bertepatan malam yang ke-11 di bulan Ramadan, dan ini adalah malam Jumat yang dimana menjadi salah satu malam yang mulia di antara hari-hari yang lain. Terlebih khususnya kita berada pada bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan menjadi salah satu bulan spesial di antara bulan-bulan yang lain. Karena terdapat banyak sekali maghfirah, terdapat banyak sekali pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Jemaah salat tarawih semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan kali ini bukan menjadi bulan yang dimana kita berleha-leha, kita bermalas-malasan, kita menanti-nantikan pahala yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Akan tetapi bulan Ramadan kali ini menjadi bulan yang penuh dengan semangat, bulan yang penuh dengan kemenangan, bulan yang penuh dengan menahan semua yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita. Sebagaimana yang terjadi pada generasi-generasi terdahulu, yang dimana ketika bulan Ramadan datang, para salafus saleh, orang-orang terdahulu, mereka sangat semangat untuk menjalankan aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan. Kita ketahui bersama bahwasanya perang pertama kali terjadi dalam Islam, yaitu perang Badar, yang bertepatan pada tahun 2 Hijriah, yang pada saat itu jumlah kaum muslimin sedikit, dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan perang, dan itu adalah perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan, yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya kondisi Arab, kondisi yang dimana bukan kondisi yang sejuk, bukan kondisi yang dingin, akan tetapi kondisi Arab adalah kondisi yang panas, kondisi yang tidak mungkin kita untuk bisa berjalan kecuali dengan perbekalan yang cukup. Jemaah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi bulan Ramadan, pada saat itu pula terjadi perang Badar, perang yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Akan tetapi para sahabat as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mereka tidak berleha-leha, mereka tidak bermalas-malasan untuk menyambut bulan Ramadan. Sekalipun pada bulan tersebut terjadi perang, mereka akan tetap melaksanakan, akan tetap mau untuk menegakkan kalimat Allah. Mereka akan tetap mau untuk menjalankan aktivitas kebaikan, yaitu perang di jalan Allah. Tentu kita tahu bersama bahwasanya perang itu bukan perkara yang mudah. Perang itu bukan perkara yang sahal, akan tetapi fihi amrun tsaqil. Di dalamnya itu terdapat perbuatan yang melelahkan, terdapat perbuatan yang menyusahkan kita, karena perang adalah salah satu amalan yang mulia, yaitu amalan yang untuk membela agama Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah berkaitan dengan jumlah kaum muslimin pada saat itu, yaitu ketika terjadinya perang Badar, jumlah kaum muslimin adalah 313 orang dan jumlah kaum kafir lebih dari 1000 orang. Kita ketahui bersama bahwasanya 300 lawan 1000 orang kurang lebih 1 lawan 10, kurang lebih 1 lawan 10 orang. Namun tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi pada perang Badar. Dan sekali lagi perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Kita tidak punya waktu, kita tidak punya alasan untuk berleha-leha pada bulan Ramadan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak sekali maghfirah, banyak sekali pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bergeser kembali ke masa-masa keemasan Islam, yaitu ketika masa penaklukan Konstantinopel.
yang dimana dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dan itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Perang yang terjadi penaklukan Konstantinopel adalah tahun 1453 Masehi, yang dimana perang ini juga merupakan perang yang cukup besar di masa itu. Kenapa bisa demikian? Karena kata Rasulullah SAW mengatakan perang Konstantinopel, perang terhadap penaklukan Konstantinopel adalah yang dimana panglimanya sebaik-baik panglima dan pasukan adalah sebaik-baik pasukan. Dan tentu ini terjadi pada bulan Ramadan, yang dimana kembali lagi bulan Ramadan adalah bulan yang dimana banyak magfirah, yang tentu kita harus semangat kembali untuk menguatkan kembali niat-niat kita, untuk menguatkan kembali tubuh-tubuh kita untuk senantiasa melaksanakan aktivitas kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perang salibis. Orang-orang barat menyebutnya perang salib, yang terjadi pada tahun 1187 Masehi, yang dimana pada saat itu adalah perang yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang lagi-lagi terjadi pada bulan Ramadan, yang dimana kita tidak punya alasan, kita tidak punya hujah untuk bermalas-malasan ketika bulan Ramadan, khususnya bulan yang mulia ini, bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan, bulan yang ketika kita panen pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para sabiqun al-awwalun, orang-orang terdahulu, orang-orang yang memeluk Islam terdahulu, mereka sangat semangat sekali dalam menyambut bulan Ramadan. Khususnya ketika mereka memperbanyak tilawah Al-Quran, mereka memperbanyak hafalan Al-Quran, mereka banyak mentadabburi Al-Quran, dan itu semua menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai orang-orang yang banyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la kullu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu bihi hasanah, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, kemudian satu kebaikan tersebut Allah Subhanahu wa taala lipatkan menjadi 10 kebaikan. La kullu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jemaah sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu terdiri dari 19 huruf. Dan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 19 huruf yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita 190 pahala kebaikan. Itu baru bacaan basmalah. Belum lagi ketika kita membaca surat-surat dalam Al-Qur'an, ketika kita membaca satu baris, kita membaca satu halaman, kita membaca satu juz. Dan itu sungguhnya pahala yang sangat banyak sekali yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh sebab itu, membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan adalah salah satu amalan-amalan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga memberitahukan kepada kita semua bahwasanya ketika kita rajin membaca Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW menjanjikan syafaat nanti di akhirat kelak. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi penolong, akan menjadi syafaat untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya membaca Al-Qur'an bukan sesuatu hal yang sulit. Akan tetapi kesulitan itulah yang ada pada diri kita untuk melawan hawa nafsu. Kesulitan itu yang ada pada diri kita untuk melawan rasa malas yang ada pada diri kita. Oleh sebab itu, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita, kuatkan hati kita, kuatkan niat kita untuk kembali menjalankan aktivitas kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan juga dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Qiyamah, berkaitan dengan orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an, orang-orang yang mau mentadabburi Al-Qur'an, orang-orang yang mau menghafal Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, warattilil Qur'ana tartila, dan hendaklah ketika kita membaca Al-Qur'an, bacaanlah dengan bacaan yang baik, membacalah dengan bacaan yang tartil, bacalah dengan bacaan yang penuh dengan tajwid, bacalah dengan sesuatu yang bacaan kita diperindah, karena keindahan
dalam membaca Al-Quran menjadi nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di surat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ketika kita hendak membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ingin mendalami Al-Quran, janganlah kita terburu-buru. Janganlah kita tergesa-gesa untuk mau menguasai Al-Quran. Karena sejatinya ketika kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan untuk kita dalam menghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kepada kita untuk mau mentadabburi Al-Quran. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qamar, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Allah Subhanahu wa taala mengatakan 4 kali di ayat yang sama, di surat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dibaca, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipahami, untuk ditadabburi, agar kita semua mengerti, agar kita semua paham tentang hukum-hukum kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kembali kita luruskan niat, marilah kita kembali kuatkan niat kita, kuatkan visi kita untuk senantiasa mau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan hingga akhir Ramadan. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.